Shalom Bapak Ibu Saudara, kita masuk kepada tema yang baru, kemerdekaan. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang ingin diperbudak, ya. Tapi mari kita melihat dulu apa yang Alkitab katakan mengenai kemerdekaan. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat yang ke-19 dan 21. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saya pakai LAI ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Nah, diperhatikan ya. Dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Nah, istilah kemerdekaan ini yang sedang kita mau menjadi tema kita ya. Di sini dikatakan ciptaan itu akan nantinya ya akan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Atau saya baca dulu ayat 19, maksudnya begini, seluruh makhluk sangat rindu menantikan ini, manifestasi anak-anak Allah. Artinya tampilnya putra-putra Elohim di muka bumi ini yang akan memerdekakan ciptaan. Ya. Jadi kemerdekaan ini tidak datang begitu saja. Dia datang karena ada ministry daripada putra-putra Elohim ini. Itu sebabnya seluruh makhluk menantikan saatnya putra-putra Elohim ini dinyatakan. Sekarang belum, ya. Kalau sudah ya, ini artinya seluruh makhluk menunggu kapan ini putra-putra Elohim tampil di muka bumi. Untuk apa dia tampil? Untuk supaya seluruh ciptaan, dikatakan di sini, masuk ke dalam kemerdekaannya putra-putra Elohim ini. Jadi putra-putra Elohim ini ketika dia ditampilkan, dia sudah mengalami betul-betul kemerdekaan itu. Ya, seperti janji Tuhan Yesus, apabila aku memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Ya. Nah, sekarang umat Tuhan banyak juga masih mengalami perbudakan. Nanti makanya kita lihat dulu ya. Seperti Israel. Israel itu di Mesir itu dalam perbudakan ya. Itu umat Tuhan itu, Israel itu kan. Tapi dia dalam perbudakan. Nah, ini makanya kita harus pelajari pelan-pelan dulu ya. Apa maksudnya kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah ini ya, di mana seluruh makhluk akan masuk ke situ. Ya, ini luar biasa ini. Inilah pengharapan. Mari kita melihat dulu istilah Yunani dari kemerdekaan yang diterjemahkan kemerdekaan dalam pasal 8 ayat 21 ini ya. Berasal dari istilah Yunani eleuteria. Eleuteria ini munculnya hanya 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa 12 atau 13 kali. Kita akan bahas dulu lah satu persatu ini ya. Kemunculannya. Mungkin kalau yang di imamat ya ini istilahnya hupsah, ini sama dengan eleuteria ini. Kita nggak bahas dulu lah yang ini. Kita ambil dari perjanjian baru ini aja ya. Apa maksudnya kita mau baca ini semua? Supaya kita bisa sedikit banyak mendefinisikan. Ya. Bisa memahami makna kemerdekaan itu menurut Alkitab. Ya, karena nanti suatu istilah akan ditentukan maknanya oleh konteksnya. Bagaimana istilah itu digunakan di dalam ayat-ayat ini. Nah, itu makanya kita harus sabar membaca dulu ayat-ayat ini
ya, supaya nanti kita bisa tahu apa maksud daripada istilah eleuteria itu. Mari kita buka dulu kisah. Saya pakai LAI ini, ada juga ini ILT, ini ada juga yang literal ya. Kalau perlu ya, tapi kita coba dulu pakai yang ini aja dulu. Atau kita pakai yang ILT aja ya. Kita coba yang ILT, Kisah Para Rasul 2 ayat 29 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Demikian ya yang tertulis ini. Hai para pria, saudara-saudara, sungguh berkenan untuk mengatakan dengan terus terang kepada kamu mengenai leluhur kita Daud, bahwa dia pun telah mati dan dikuburkan, bahkan kuburannya ada di antara kita sampai hari ini. Ini nggak jelas ya. Coba dulu kita pakai yang LA ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-29. Nah, demikian ini ya, tertulis di LAI ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ya, ini juga. Saudara yang ini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 ya. 2 ayat 29 ya. Mari kita melihat ayat 29-nya. Man, brethren, it is permitted to speak with freedom. Nah, ini dia jelas di sini ya. Saudara-saudara, di sini dikatakan, jadi sebenarnya ini begini kalimatnya nih, 29 nih. Hai para pria, sudah sungguh berkenan untuk mengatakan dengan terus terang. Ini terjemahnya terus terang, tapi sebenarnya di sini dikatakan speak with freedom, kemerdekaan. Banyak orang termasuk hamba Tuhan itu karena dia terikat oleh denominasi, terikat oleh ajarannya, terikat oleh banyak orang yang ingin mendengar sesuatu yang enak. Dia ketika berbicara tidak bisa berbicara dengan kemerdekaan, dengan freedom, ya, dengan eleuteria, tidak bisa. Kenapa? Karena dia dijebak, terikat, ya, diperbudak oleh barangkali organisasinya, alirannya, teologinya bahkan, ya, atau bahkan keinginan orang banyak, itu bisa menjerat, ya. Ini yang dimaksudnya. Jadi salah satu kemerdekaan di sini, kemerdekaan berbicara dalam arti kita nggak diperbudak oleh hal-hal yang membuat kita nggak bebas mengatakan apa yang menjadi isi hati kita, ya. Jadi ini ya salah satu pengertiannya ya. Eleuteria itu artinya orang bisa bicara dengan bebas apa yang ada dalam hatinya, nggak takut, nggak macam-macam lah ya. Ini satu ya pengertiannya. Kemudian kita melihat 1 Korintus 10 ayat 29 ya. 1 Korintus, kalau kita yang ini LAI ya. 1 Korintus 10 ayat 29. Mari kita baca ini ya, ayatnya ya. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku, ini dia, kemerdekaanku gitu, harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain. Jadi istilahnya begini kan mas, konteksnya ini ya. Kalau orang sedang dia punya pemahaman, pengertian bahwa ada apa, ini sebenarnya konteksnya daging ini yang dijual di apa, di pasar ini, kebanyakan daging itu dipersembahkan kepada berhala. Jadi ada beberapa orang yang imannya lemah, dia tersandung kalau ngelihat ada saudaranya makan daging yang udah dipersembahkan kepada berhala. Padahal ini seorang yang beriman yang kuat ini, di dunia Anda ada berhala, hanya ada satu Tuhan aja ya. Jadi kalau aku makan dengan mengucap syukur, ya kenapa? Aku kan punya kebebasan, ya. Nah di sini Paulus bilang, ya kalau kau makanlah untuk Tuhan, jangan karena
makananmu orang lain tersandung. Jadi di sini dikatakan kita apa? Iya memang betul kita punya kebebasan sesuai dengan iman kita, tapi perhatikanlah saudara kita supaya kita jangan tersandung. Jadi kita membatasi kebebasan kita demi saudara seiman kita supaya dia jangan tersandung. Jadi ini kebebasan yang dimaksud lagi ya. Kemudian kita lihat 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Nah ini bagaimana ini kalimatnya? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, di sini kemerdekaan, freedom dikaitkan dengan roh. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada kemerdekaan, ya. Jadi kalau ibadah itu ibadah dalam roh, itu baru merdeka. Sesuai pimpinan roh. Kalau ibadah masih seperti harus di gunung ini, harus di gunung itu, kayak perkataan Yesus kepada perempuan Samaria itu ya. Ibadahnya mesti begini, mesti begitu, liturginya mesti begini, mesti begitu, aturannya mesti begitu. Itu namanya belum merdeka ibadahnya. Belum ada roh. Kalau ikutin roh dia merdeka dia. Karena freedom ya. Eleuteria itu selalu dikaitkan dengan roh ya. Di mana kita mengikuti pimpinan roh, disitulah kemerdekaan itu. Nah ini dia pengertiannya ya. Kemudian Galatia 2 ayat 4 ya. Mari kita baca dulu ya. Nanti kita akan ambil setelah kita baca ini kemunculan-kemunculannya ini. Kemudian kita akan coba tarik suatu definisi lah, katakan pemahaman lah. Freedom atau eleuteria itu apa ya. Mari kita melihat dulu Galatia 2 ayat 4 ya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Nah, ini ya kita konteksnya dulu ya surat Galatia, atau kita baca dulu sekaligus semuanya ini. Kemunculan eleuteria itu ada di dalam Galatia 2, ada juga Galatia 5 ayat 13 ya. Saya baca sekaligus ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini ya. Freedom. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan harus digunakan untuk melayani. Kemudian Galatia 5 ayat 13 ini juga sama ya. Dan satu lagi ya. Oh ini oke lah. Cukuplah Galatia dulu ya. Kita bahas dulu ya ini ya. Kita bahas dulu yang Galatia 2 ayat 4 tadi ya. Saya baca ulang ya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Jadi ini konteksnya begini. Surat Galatia itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia itu karena mereka disusupi oleh ajaran Yudaisme, ajaran agama Yahudi itu. Bahwa mereka harus disunat lah, harus memelihara hari-hari tertentu, harus banyak aturan. Padahal Kristus Yesus sudah memerdekakan kita daripada hukum Taurat, ya. Jadi kita beribadah oleh roh, bukan oleh huruf hukum Taurat. Nah ini tapi ada guru masuk, guru palsu ini, Yudaisme ini mengajar. Kamu harus begini, pelihara hari-hari tertentu, kamu harus sunat, ini dibilang menghadang, menghalangi kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus, ya. Jadi kemerdekaan itu artinya suatu kebebasan untuk mengikuti pimpinan roh, ya. Bukan diperbudak oleh aturan-aturan agamawi. Agama itu kan dari bahasa Latin ligare, religare, agama ya. Karena Kristen itu sebenarnya bukan agama. Yesus datang bukan bawa agama, dia bawa life. Aku datang
supaya mereka mempunyai life, roh pemberi hidup, joy. Itu Yesus datang begitu. Tapi karena gereja jatuh jadi agama. Apa sih agama itu? Religare, istilah Latin. Re itu artinya berulang, kayak reuni, ya, kumpul ulang. Re itu diulang, ligare itu artinya menambahkan, kayak kapal, jangkar itu diikat, ya. Jadi religa ini dari bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya religion, ya. Religare itu artinya diikat ulang. Diikat ulang oleh banyak peraturan agamawi. Nah, ini peraturannya agamawi, ya. Ini dalam dunia kekristenan, itu banyak sekali. Harus kasih perpuluhan, harus puas sulung, harus datang tiap hari Minggu, harus ikut liturgi ini, harus ikut aturan ini. Ini banyak harusnya ini. Inilah perbudakan, ya. Inilah perbudakan. Apa itu? Aturan agamawi. Kita udah bebas mengikuti pimpinan roh, memberi sesuai pimpinan roh, ya. Beribadah di mana saja sesuai pimpinan roh. Mau di kafe kek, mau di lapangan kek, mau di rumah kek, mau di mana, terserah. Bukan di gedung, nggak harus begitu. Itu perbudakan. Aturan itu, ya, nggak salah. Kalau mau datang nggak salah juga kalau dipimpin roh. Tapi kalau karena diatur, ini aturan agamawi, itulah dia yang memperbudak, ya. Ini Galatia nih, jemaat Galatia begitu. Konteksnya dia diperbudak oleh ajaran agama Yahudi, Judaisme. Nah, ini mereka diperbudak. Kalau dunia kekristenan sekarang diperbudak oleh banyak khotbah-khotbah, aturan-aturan agamawi yang sebelum tadi. Perpuluhan, buah sulung, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Oke, mari kita melihat dulu Yakobus 1 ayat 25, ya. Kita melihat ini Yakobus 1 ayat yang ke-25. Ini karena Yakobus tidak langsung baca aja, ya. Yakobus 1 ayat 25 begini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, ini dia. Hukum Taurat kalau dijalankan dengan iman, ya, sebagai ekspresi daripada iman, itu memerdekakan. Kemudian coba lihat Yakobus 2:12. Ya. Di sini dibilang begini. Berkatalah, berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ini hukum itu memerdekakan. Bagi orang Yahudi, komunitas Petrus itu, ya, mereka udah percaya Yesus tapi harus mengekspresikannya di dalam hukum. Tapi nggak semua hukum. Kayak hukum-hukum korban enggak lagi, kan sudah digenapi, ya. Tapi hukum Nazir, ya, Paulus masih menjalankan itu, hukum-hukum kenaziran, ya, potong rambut dibiarkan begitu biasanya, ya. Dan beberapa hukum lagi, ya. Kalau Yakobus bilang di sini beribu-ribu orang Yahudi di Kisah Para Rasul dibilang mentaati hukum, ya, sebagai ekspresi dari iman, ya, jangan salah, ekspresi dari iman bagi orang Yahudi. Tapi perpuluhan juga udah nggak diambil, udah nggak ikut. Makanya dunia kekristenan ini konyol banget. Orang Yahudi aja yang jadi Kristen nggak lagi ngejalanin perpuluhan. Di sini masih diajar, aduh bodoh banget. Memperbudak. Betul ya, memperbudak, ya. Oke. Petrus kita lihat, ya, satu lagi, ya. 2 Petrus, ya. Ayat yang ke berapa nih? 2 ayat 19, ya. Coba kita lihat, ya. 2 Petrus 2 Petrus ayat 2 dan 1 Petrus dulu, ayat 2 ayat 16, ya. 1 Petrus 2 ayat 16.
Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 19 ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. Begini dia. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, ya. Oh, ini 2 Petrus 2 ayat 19 ini. Oh, 2 Petrus ya, bukan 1 Petrus. Sorry. 2 Petrus 2 ayat 19 ya. Ini begini dia ayatnya ya. Ayat 19, mereka, ini guru-guru palsu ya ini ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain ya. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Ini kemerdekaan dikaitkan dengan guru-guru palsu. Nah, ini zaman Petrus sudah ada guru palsu yang ajarannya memperbudak, membuat orang cinta dunia lah, membuat orang diikat peraturan lah, macam-macam. Nanti kita bahas ya. Oke dulu lah, jadi kesimpulannya dulu kita ambil. Apakah artinya eleutheria? Apakah artinya freedom? Ya, kita bahas ini semua. Yang jelas, freedom itu dikaitkan dengan roh. Kebebasan dalam mengikuti pimpinan roh. Itulah freedom. Kebebasan bisa dirusak oleh guru-guru palsu yang dengan ajaran membuat orang cinta dunia, membuat orang terikat dengan aturan-aturan. Nah, gitu. Ya. Ini dia. Kemudian kebebasan juga harus digunakan untuk melayani. Itu dulu ya. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.